البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Hadithul Khamis Wasitun Ba'da Salasimi'ah 365 Wa anhu radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabairi syatmur rajuli walidayh. Bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As ini, beliau bersabda, termasuk dari dosa besar adalah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtumu ar-rajulu walidayh. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Qal na'am yasubu abar rajul fa yasubu abah. Iya, yaitu apa? Dia mencaci ayah seseorang, lalu apa? Orang itu gantian mencaci ayah dia. Wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah. Dan orang ini dia mencaci maki ibu orang tersebut, maka orang tersebut mencaci maki ibu orang ini. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ini Bukhari, wa inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajulu walidayh. Sesungguhnya termasuk dari dosa yang paling besar adalah seseorang mencaci maki atau bahkan melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah kayfa yal'anu ar-rajulu walidayh. Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang itu sampai mencaci maki atau bahkan melaknat kedua orang tuanya? Qala yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Yaitu dia mencaci maki ayah seseorang, maka orang itu gantian mencaci maki ayah dia. Dia mencaci maki ibu orang ini, maka orang ini gantian mencaci maki ibu orang itu. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya perkara ini adalah termasuk dosa besar. Manakala berbakti kepada orang tua adalah termasuk kewajiban yang tertinggi, maka barang siapa mencaci kedua orang tua, ini juga masuk di dalam dosa yang paling besar. Bahkan walaupun itu tidak dia lakukan secara langsung, tetapi dia sebagai penyebab terjadinya itu, yaitu dia mencaci maki orang tua orang lain, akhirnya orang lain balas, dia marah, gantian mencaci maki orang tua dia. Dan ini semua adalah dosa. Kenapa? Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah setiap orang itu membuat sebuah dosa kecuali dia yang akan memikul dosa itu, dan tidaklah seseorang itu memikul dosa orang lain. Jadi kalau yang dicaci maki, kalau yang mencaci maki ayah kita adalah seseorang, caci maki dia, jangan caci maki ayah dia. Ayah dia nggak ikut-ikutan. Nah, itu adalah harusnya bentuk keadilan. Cuma memang namanya kebanyakan orang adalah dolim. Ketika dia didolimi, dia membalas dengan kedoliman yang tidak serupa, bahkan lebih buruk lagi, menimpakan kesalahan pada pihak yang lain, yaitu pada ayah dia. Ini adalah sebuah kedoliman. Tapi siapa yang memikul dosa paling besar? Si penyebab kedoliman tadi, yaitu orang yang pertama. Walaupun orang yang kedua juga dolim dia. Dia menganggap itu keadilan, padahal ini bukan keadilan sama sekali. Yang namanya keadilan adalah kita menimpakan hukuman kepada pelakunya. Bukan bentuk keadilan adalah keadilan buta. Oh, yang diserang ayah saya akan serang ayah dia. Itu bukan keadilan namanya. Itu sekitar kesetimbangan untuk untuk hukum demokrasi. Tapi agama ini bukan dengan hukum demokrasi. Tapi agama ini telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang yang berdosa itu memukul dosa orang lain. Manakala yang berdosa adalah anaknya, maka ayah bukan sebagai pemikul dosa tadi. Manakala yang mencaci maki orang tua orang lain adalah anaknya, sang ayah tidak boleh kemudian dicaci maki. Yang salah ya anaknya. Nah, itu baru keadilan. Yang memikul dosa adalah pelakunya, bukan orang tua dia dan seterusnya. Ini hukum asal. Kecuali kalau orang tuanya sebagai penyebab, ini case lain lagi. Berarti dia punya amalan di situ. Dan dari hadis ini kita mendapatkan kaidah yang terkenal di kalangan ulama, yaitu al-musabbib fi syai' bimanzilatil mubashir. Penyebab terjadinya sesuatu, maka posisi dia adalah bagaikan orang yang melakukan sesuatu itu. Sebagaimana ucapan ulama yang lain, al-musabbib fil fi'il kal fa'il. Bahwasanya yang menyebabkan terjadinya sebuah perbuatan bagaikan orang yang melakukan perbuatan itu sendiri.
Makanya Rasulullah menamakan orang ini sebagai apa? Yaitu orang ini mencaci ayahnya, padahal dia bukan mencaci ayahnya, cuma dia menyebabkan ayahnya itu tercaci. Maka manakala dia sebagai penyebab, maka dia dihukumi sebagai apa? Sebagai pelakunya. Walaupun apa? Melalui perantara orang lain, orang tua, orang lain yang apa itu melakukan pembalasan tadi. Tayyib. Dan berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah yang menjadi keharusan bagi para hamba adalah apa? Mereka memuliakan orang tuanya, memuji orang tuanya, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kenapa? Manakala caci makian kepada orang tua ini adalah dosa besar dan termasuk dosa paling besar, berarti tahulah kita bahwasanya kebalikannya adalah pahala yang sangat besar. Menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tua, memuji mereka dan seterusnya, kalimat-kalimat yang baik. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah, yaitu apa? Ma'ruf. Masalah definisi laknat tidak selalu dia itu berupa apa? At-tard min rahmatillah. Ternyata laknat itu maknanya adalah apa? Asab mutlaqus sab. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Mandur. Buktinya apa? Rasulullah mengatakan apa itu? Inna min akbaril kabair an yal'ana rajulu walidayh. Ketika ditanya bagaimana melaknat, yaitu yang subuh. Jadi laknat tidak selalu mendoakan apa? Tidak dapat rahmat, tapi apa? Sekedar cacian itu juga contoh dari laknat. Baik. Kemudian Rasulullah SAW di sini memperingatkan dari kebiasaan jahiliyah. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan apa yaitu min khisalil jahiliyah, apa yaitu at-ta'an fin nasab, yaitu mencela nasab. Padahal yang salah orang ini, tapi apa? Orang tuanya yang disalah-salahkan. Kamu adalah cicak bin kadal. Padahal yang salah dia. Dimana orang tuanya pun dikatakan kadal. Baik, nah itu tidak boleh. Sebagaimana ucapan orang lain, oh kamu ini bodoh bin tolol bin bengang bin degil bin itu nggak boleh. Orang-orang tuanya disalah-salahkan. Cukup kalau yang salah dia, kita salahkan dia. Adapun yang meninggal, Allah Ta'ala telah berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang telah berlalu. Amalan dia akan mendapatkan hasil amalan dia, dan kalian akan mendapatkan amalan dia, amalan kalian. Dan kalian tidak akan ditanya dari perbuatan mereka. Jadi apa? Urusan orang tua sudah selesai. Enggak terkait dengan kita, maka tidak usah kita ikut-ikutkan dalam case ini dan seterusnya. Surah mana itu? Kenapa? Surah mana, ayat mana itu? Akhir-akhir dari surat Al-Baqarah itu juga. Apa itu akhir dari juz pertama kah? Kalau tidak salah iya. Iya, tentang apa? Kisah orang-orang yang apa itu anak-anaknya Nabi Yakub itu. Ketika ayahnya mau meninggal itu. Tayyib. Cuma terkadang kenapa seseorang itu sampai mencaci maki orang tuanya? Ini adalah dari apa? Dari hasil pendidikan juga. Memang terkadang orang tua itu mengalami kesalahan-kesalahan sehingga mereka lalai mendidik anaknya, akibatnya mereka yang terkena. Untuk para sahabat mereka heran. Karena apa? Mereka merasa ini perkara besar. Bahkan orang jahiliyah mereka siap perang ketika orang tuanya dihina. Maka bagaimana Rasulullah menyebutkan seperti ini? Ada seseorang mencaci maki orang tuanya, Rasulullah menyebutkan bukan secara langsung tapi melalui orang lain. Adapun zaman sekarang ini lebih parah lagi. Ketika pendidikan sudah semakin lemah, orang sibuk dengan sekolah-sekolah duniawi seperti yang di Yaman itu, sampai masalah adab nggak diajar. Akibatnya apa? Ma'ruf di Yaman itu ketika ada orang tua bengang sama anaknya sendiri memang sulit diatur karena ya kembali kepada apa? Hasil pelatihan orang tua sejak kecil. Ketika anaknya sulit diatur, orang tuanya bilang anta kalb. Maka anaknya mengatakan anak kalbun shogir, anta kalbun kabir. Wah, pandai anaknya. Orang tuanya mengatakan, kamu ini anjing. Anaknya bilang, saya anjing kecil, bapak anjing besar. Alhamdulillah, ini tambah celaka. Itu hasil dari pendidikan. Ini memang apa? Peringatan agar orang tua tidak tidak menyepelekan masalah apa itu adab-adab untuk anaknya dan seterusnya. Jangan cuma mengurus masalah duniawinya dan seterusnya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.